Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang model pembelajaran kooperatif pada kelas rendah dan tinggi. Jadi, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu adalah metode pembelajaran diskusi. Jadi, metode pembelajaran diskusi adalah sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi antara individu serta untuk merangsang daya pikir setiap peserta diskusi. Jadi, diskusi ini itu contoh sederhananya itu seperti yang kita ketahui pada perkuliahan ya. Tentunya kita selesai pemateri menyampaikan materinya akan ada diskusi dari pemateri yang memaparkan materi dengan mahasiswanya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, sebenarnya diskusi itu adalah pertukaran pendapat ya. Jadi, pertukaran pendapat yaitu dari dua orang atau lebih itu bisa melakukan diskusi. Teman-teman mungkin agak bingung ya sama kenapa di sini kelompok kami membahas tentang metode pembelajaran diskusi, sedangkan pada judulnya itu model pembelajaran kooperatif. Nah, nanti bakal saya jelaskan di perbedaan antara model pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran diskusi. Jadi gini, teman-teman, selanjutnya itu saya akan bahas tentang perbedaan antara model pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran diskusi. Jadi perbedaannya di sini itu kalau yang kita tahu itu kalian bisa baca di PPT-nya itu ya. Kalau misalkan metode pembelajaran kooperatif gini. Jadi sebelum kita mengetahui perbedaan antara model pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran diskusi, tentunya kita itu harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran kooperatif. Jadi teman-teman, metode pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 4-6 orang. Nah, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Sedangkan untuk diskusi sendiri, metode pembelajaran diskusi sendiri merupakan suatu metode atau cara mengajar dengan memecahkan suatu masalah yang dihadapi, di mana setiap peserta didik berhak mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapatnya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari model pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran diskusi. Nah, untuk perbedaannya di sini, kalau menurut saya sendiri, teman-teman, kalau terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu model pembelajaran. Nah, menurut saya model pembelajaran itu adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan guru untuk memulai suatu proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah langkah awal yang akan digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, kalau untuk metode sendiri itu adalah caranya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan dulu model pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Setelah itu nanti tentunya setelah ada model pembelajaran tentu adanya itu metode. Jadi menurut saya itu kalau untuk model pembelajaran kooperatif sendiri itu adalah langkah awal, dan yang kedua itu metode itu adalah proses dalam melakukan model tersebut. Jadi di sini kami itu menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang kerjasama. Nah, untuk model pembelajaran kooperatif sendiri tentunya kemarin Bapak mengelis ada metode-metode yang cocok, yang disesuai dengan model pembelajaran. Nah, untuk kelompok
menurut kelompok kami itu metode pembelajaran yang cocok itu adalah metode pembelajaran diskusi. Karena metode pembelajaran diskusi itu sama juga dengan model pembelajaran, yaitu dia itu sama-sama bekerja sama. Nah, untuk itulah mungkin perbedaan antara model pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran. Jadi model pembelajaran kooperatif tadi saya ulangi, yaitu dia tuh langkah awal yang akan dilakukan untuk mulai pembelajaran. Nah, sedangkan untuk metode pembelajaran sendiri adalah proses yang dilakukan untuk melakukan model pembelajaran tersebut. Halo, saya Niken Erawati, NIM 2018-015-100. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode diskusi cocok untuk model kooperatif. Metode diskusi cocok untuk model kooperatif dikarenakan model kooperatif yang mengusung pembelajaran secara berkelompok atau bersama-sama yang sejalan dengan teori dan pengertian dari metode diskusi tersebut. Selain itu, model kooperatif juga merupakan cara belajar yang saling membantu dan tolong-menolong satu sama lainnya dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode diskusi yang dapat dikaitkan dengan model kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membentuk beberapa kelompok belajar serta memberikan setiap kelompok permasalahan belajar atau tugas yang akan dipelajari dan diskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, guru menjelaskan garis besar dari setiap permasalahan dan tugas setiap kelompok tersebut. Selanjutnya, setiap kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi dalam setiap kelompoknya dalam waktu tertentu. Selanjutnya, setiap perwakilan kelompok menyampaikan dan menjelaskan gagasan serta argumennya tentang permasalahan tersebut di kelasnya. Lalu, setiap kelompok mengatur giliran pembicaraan dan mempersilahkan perwakilan kelompok lain untuk melempar pertanyaan dan jawaban dalam diskusi tersebut. Nah, yang setelah itu, setiap anggota kelompok dan guru bersama-sama menarik kesimpulan dari diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mela Aliza, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dari metode pembelajaran diskusi. Nah, dari hasil penelitian ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus yang pertama, aktivitas siswa pada siklus 1 baik di pertemuan pertama maupun di pertemuan kedua memperlihatkan adanya respon baik terhadap metode pembelajaran yang digunakan, yaitu menggunakan metode pembelajaran diskusi. Tetapi di sini masih terlihat siswa masih agak kaku dan terlihat masih malu-malu dalam berdiskusi. Hal ini mungkin dikarenakan siswa belum terbiasa dengan metode berdiskusi ini. Dan terlihat juga pada saat proses diskusi, siswa masih sungkan bertanya terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok lain. Dan masih terlihat juga ragu-ragu dan malu dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-temannya. Mungkin mereka masih takut dan ragu karena takut jawaban yang akan disampaikan oleh mereka itu salah. Dan pada siklus yang kedua, di sini motivasi seorang guru itu sangat penting karena terlihat sebagian besar siswa tidak ragu-ragu lagi dan malu lagi dalam menyampaikan pendapatnya. Walaupun pendapat yang mereka sampaikan masih mengundang tawa para teman-temannya. Namun pendapat dan pertanyaan yang mereka sampaikan sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu hasil dari siklus yang kedua.
hasil observasi aktivitas guru dan siswa, serta hasil tes akhir siswa pada tindakan siklus yang kedua ini memberikan hasil yang baik. Walaupun masih ada sebagian siswa yang tidak tuntas dalam metode pembelajaran diskusi ini. Namun, di sini terlihat persentase ketuntasan siswa menunjukkan bahwa siswa telah tuntas secara klasikal dalam penggunaan metode diskusi ini. Dan dengan menggunakan metode ini juga, siswa dapat meningkatkan hasil pelajaran di dalam kelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.